Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Putri dengan NIM 0309192069, Prodi Tadris IPS 2 semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 4 periodisasi pada zaman prasejarah dengan konsep baru, yakni yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, lalu yang kedua tingkat lanjut, yang ketiga masa bercocok tanam, dan yang keempat masa perundagian. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama itu ada keadaan bumi pada kala Pleistosen. Keadaan lingkungan fisik perlu diketahui terlebih dahulu untuk memberikan gambaran tentang keadaan alam yang bersifat anorganis, seperti tanah, iklim, air, dan segala macam peristiwa alam yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut, yang semuanya itu sangat memengaruhi manusia. Kedua, alam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Gambaran tentang kehidupan serta lingkungan hidup hewan pada kala Pleistosen dapat disusun dari fosil-fosil hewan yang pernah ditemukan. Pada umumnya, hewan-hewan yang hidup pada kala ini itu merupakan hasil evolusi dari hewan-hewan yang masa sebelumnya, khususnya zaman tersier. Ketiga, manusia. Penelitian manusia purba. Fosil manusia di Indonesia mungkin pernah ditemukan di masa dahulu bersama dengan fosil-fosil hewan. Namun, penelitian ilmiah dengan fosil manusia barulah dimulai pada akhir abad ke-19. Lalu Meganthropus. Temuan Meganthropus yang pertama adalah fragmen atas rahang kiri dengan geraham kedua dan ketiga, serta sebagian geraham pertama. Namun, yang pertama kali diumumkan adalah S6, yaitu fragmen rahang bawah sebelah kanan dengan kedua geraham muka dan geraham pertama. Lalu Pithecanthropus mojocertensis berbadan tegap. Mukanya pasti mempunyai tonjolan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Mukanya menonjol ke depan sehingga diperlukan otot-otot tengkuk yang kukuh untuk mengimbanginya. Lalu Homo. Nyatalah bahwa manusia wajak mempunyai ciri-ciri mongolit. Memang sukar untuk memasukkan fosil manusia ini ke dalam ras yang sekarang karena waktu hidup ras-ras sapiens tidak sama dengan yang sekarang. Yang keempat, kemampuan membuat alat. Sisa-sisa kehidupan Pleistosen menunjukkan kemampuan manusia yang terbatas dalam memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam sekitarnya. Lalu alat-alat keperluan hidup dibuat dari kayu, batu, dan tulang dengan pembuatan yang sederhana, sekadar dengan memenuhi tujuan penggunaannya. Alat-alat tadi terutama digunakan untuk pencarian dan pengolahan bahan makanan yang berupa daging, binatang, dan umbi-umbian. Lalu yang kelima, kehidupan sosial. Kehidupan berkelompok. Manusia Pleistosen di Indonesia dari sejak Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens dari wajah sangat menggantungkan diri pada kondisi alam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang pertama, keadaan bumi pada kala pasca Pleistosen.
Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada awal kala pasca Pleistosen adalah berubahnya iklim, berakhirnya masa glasial menyebabkan berakhirnya musim dingin, dan iklim kemudian menjadi panas. Akibat semua daratan yang semula berbentuk permukaan air laut kemudian tertutup kembali, termasuk paparan Sunda dan paparan Ul. Yang kedua, alam hewan. Jenis hewan yang ditemukan dalam penggalian purbakala di beberapa di Jawa, Sulawesi Selatan, Flores Timur, dan situs terbuka di Sumatera Utara menunjukkan persamaan dengan hewan-hewan yang sekarang, maupun beberapa spesies menunjukkan bentuk-bentuk lebih besar daripada hewan yang sekarang. Yang ketiga, manusia. Ras pokok. Semenjak sekitar 10.000 tahun yang lalu, ras manusia seperti yang kita kenal sekarang sudah mulai ada di Indonesia dan sekitarnya. Menurut yang umum, diperkirakan sekarang terutama ada 2 ras terdapat di Indonesia pada permulaan kala Kolosen, yaitu Australomelasid dan Moloid. Lalu penduduk. Temuan-temuan rangka pasca Pleistosen di Indonesia dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu rangka dari bukit-bukit remis di pantai timur Sumatera Utara, rangka dari gua-gua di Jawa Timur, serta rangka dari gua-gua Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Pengembangan kemahiran membuat artefak. Pada masa pasca Pleistosen berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Alat-alat dibuat pula dari kulit kerang. Bentuk penjumlahnya tidak menonjol. Lalu yang ketiga, tradisi alat-alat ditemukan tidak berdiri sendiri, tetapi seringkali unsur-unsurnya bercampur dengan salah satu jenis alat yang lebih dominan daripada yang lain-lainnya. Yang kelima, masyarakat. Kehidupan sosial ekonomis. Cara hidup manusia pada masa berburu tingkat lanjut masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Faktor-faktor alam kayak seperti iklim, kesuburan tanah, dan keadaan fauna sangat berpengaruh dan menentukan cara hidup mereka sehari-hari. Hidup mereka masih sepenuhnya masa bercocok tanam. Yang pertama yaitu manusia. Ciri-cirinya yaitu di sini kita tidak tahu benar ciri-ciri manusia yang berdiam di Indonesia pada masa bercocok tanam di Indonesia, karena tidak ada temuan rangka pada yang cukup pada masa ini. Lalu populasi.
di masa bercocok tanam pokok manusia sudah lebih besar karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Lalu peningkatan kemampuan membuat alat. Masa bercocok tanam di Indonesia dimulai kira-kira bersamaan dengan kemahiran alat-alat batu serta dikenalnya pembuatan gerabah. Yang ketiga, masyarakat bertani. Kehidupan sosial ekonomi. Dari alat-alat yang telah diuraikan, tampak jelas bahwa cara hidup berburu dan mengumpul makanan berangsur-angsur ditinggalkan. Masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu tempat serta mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam yang sederhana dan penjinakan hewan-hewan tertentu. Kehidupan sosial budaya. Gotong royong merupakan kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat. Menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, dan kegiatan tukar-menukar, berburu, lalu menangkap ikan itu dilakukan secara gotong royong. Lalu yang keempat, ada pemujaan nenek moyang. Konsepsi kepercayaan. Masyarakat masa bercocok tanam memiliki ciri khas yang sesuai dengan perkembangan penemuan-penemuan barunya. Masa perundagian. Yang pertama, penduduk. Sisa-sisa manusia. Di masa ini, manusia yang mendiami Indonesia dapat kita ketahui melalui berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat. Lalu populasi lokal. Kebanyakan di tempat-tempat penemuan sisa-sisa manusia terletak di dekat pantai. Perpindahan penduduk atau pelayaran pada masa ini lebih banyak terjadi daripada di masa bercocok tanam. Pembauran antara populasi-populasi lokal makin banyak berlangsung sehingga perbedaan-perbedaan di antaranya makin berkurang meskipun daerahnya terletak saling berjauhan. Yang kedua, kemahiran membuat alat. Dalam masa perundagian ini teknologi berkembang lebih pesat sebagai akibat dari tersusunnya golongan-golongan dalam masyarakat yang dibebani pekerjaan tertentu. Yang ketiga, masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi. Pada masa perundagian, manusia di Indonesia, di desa-desa, di daerah pegunungan, dataran rendah, dan di tepi pantai, dalam tata kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.